Di sini Kak Saman dan Kak Veve sudah membawa brosur nih. Tentunya ada sebagian kelompok yang dikirimi oleh kakak kelompoknya. Brosur ini merupakan brosur open Recruitment OSIS. OSIS. Nah, buat teman-teman mungkin yang di SMP-nya atau MTS-nya sudah pernah mengikuti organisasi, tidak melulu OSIS, bisa jadi PMR atau apa, itu jangan ragu buat nyoba di OSIS juga, ya kan? Karena banyak banget manfaat yang didapat ketika kita bergabung di organisasi. Salah satunya apa aja Kak? Kak Veve nih kan sekarang menjabat sebagai anggota OSIS. Kebetulan Kakak sekarang kelas 11 dan nanti bakal lanjut di periode 2 tentunya. Gimana nih? Apa manfaat yang dirasakan oleh Kak Veve selama Kakak menjadi OSIS gitu? Manfaatnya banyak sekali sih menurut Banyak saya. Yang banget. pertama itu dari kedisiplinan. Nah, Disiplin. di OSIS ini juga bisa melatih kedisiplinan. Kan karena di OSIS ini ada agenda, yang agendanya itu ditentukan jamnya. Nah, kita itu harus dan wajib hadir sebelum dari jam itu. Maka dari itu kedisiplinan itu sangat penting. Nah, setelah itu di OSIS ini juga saya jadi punya banyak pengalaman nih Kak, yang awalnya saya di SMP itu kurang nih pengalamannya. Sekarang di SMK sejak saya masuk OSIS tuh bisa mengikuti ini, bisa mengikuti itu seperti MC Ya, seperti oke. ini. Jadi manfaat yang Kakak rasakan yang pertama tentunya tadi bisa mengatur waktu ya, Ya, kan bener Kak, banget, disiplin kedisiplinan. waktu gitu. Bayangin kakak-kakak kalian, kakak-kakak pendamping kalian ini di sela-sela mereka ada tugas utama yaitu belajar, tapi mereka bisa mengeimbangi yang namanya organisasi dan juga belajar gitu. Gak semua orang memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu ya kan Bener Kak. sekali, Kak. Bener sekali. Karena membagi waktu itu cukup sulit ya. Cukup Apalagi sulit. kita masih pelajar seperti itu. Benar. Terus yang kedua tadi manfaat yang dirasakan oleh Kak Veve adalah melatih komunikasi. Nah pasti dulunya Kak Veve juga komunikasi bisa dibilang terbata-bata gitu ya kan Iya. Kak. Di sini kita juga melatih skill komunikasi kita. Jujur Kak Saman sendiri dulu ketika SMP benar terpilih sebagai ketua OSIS. Tapi kakak dulu SMP-nya adalah masa COVID yang dimana itu kakak rasa gak ada kontribusi apa-apa yang kakak berikan kepada sekolah gitu. Jadi ketika awal kakak masuk ke SMK 2 ini, jadi ada rasa penasaran gitu. Gimana sih rasanya yang benar-benar namanya OSIS, yang benar-benar memberikan kontribusi kepada sekolah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ketika kelas 11 kakak diberi kepercayaan oleh teman-teman dan juga warga sekolah untuk menjabat sebagai ketua OSIS gitu ya kan Kak? Bener banget Kak, apalagi di OSIS ini kan nggak melulu tentang ketua OSIS, bendahara, dan sekretaris. Iya. Pasti banyak segbit lain yang bisa adik-adik tempati gitu Kak ya. Iya, oke. Buat adik-adik semua perlu kalian ketahui OSIS SMK 2 ini itu ada 7 segbit ya kan Kak? Bener banget Segbit, Kak. buat kalian yang nggak tahu segbit adalah seksi bidang yang dimana di setiap segbit itu ada koordinator tersendiri, ada anggota tersendiri juga. Mungkin ada yang di bidang agama, kesenian, olahraga, sosial politik, wirausaha gitu ya kan Kak, Bela lingkungan negara, hidup ya, bener sekali, dan Kak. lain sebagainya gitu. Nah, untuk pengurus inti sendiri di OSIS SMK 2 itu ada yang namanya ketua umum, yaitu kakak sendiri, dan wakil ketua 1, yang dimana wakil kakak adalah Kak Anas ya, Kak mana Kak Anas? Kak Anas. Kak Anas, nah, wakil kakak yang 1. Dan juga wakil ketua 2, wakil kakak adalah Kak Azril, mana Kak Azril? Halo Kak. Oke, terus ada sekretaris umum di OSIS SMK 2 itu ada Kak Kirana. Kak Kirana. Mana Kak Kirana? Yang di atas Kak Kirana. Kak Kirana. Ya. Malu. Terus ada wakil sekretaris, yaitu Kak Doi. Mana Kak Doi? Kak Doi. Oke, Kak Doi itu. Terus ada bendahara umum. Bendahara umumnya adalah Kak Dista. Itu yang mungil Halo, Kak tapi Dista. soal matematika, soal keuangan gitu lumayan ya kan Kak ya, Bener, sangat-sangat jagonya. mumpuni. Oke, terus ada wakilnya juga, wakil bendahara yaitu Kak Kak Marcel. Marcel. Mana Kak Marcel? Mana Marcel? Mana Kak Marcel? Marcel. Oh ya, oke. Marcelnya sembunyi. Oke, wakil bendahara itu. Nah, buat adik-adik mungkin ada yang
perlu ditanyakan sebelum kita lanjut ya kan Kak ya? Seputar OSIS. Mungkin kayak, Kak saya pingin masuk OSIS tapi saya takut Kak. Ya apa Kak kalau kayak gitu? Jangan takut dong, seru. Seru ya kan Seru Kak ya? Terutama kekeluargaannya gitu. Di sini kita benar-benar dilatih kedisiplinan, kesolidan. Kekeluargaan. Kalau sakit satu, otomatis sakit semua gitu ya kan Kak? Iya. Senang satu, senang semua gitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sebelum kita menampilkan ya Kak? Iya, Menampilkan sebelum video. kita menampilkan cuplikan video Keseruan kita. satu periode kita ya Iya, kan? iya, Satu bener periode banget. kita, periode 2024-2025. Boleh Ada maju? pertanyaan? Boleh maju? Oke, beri aplaus dulu dong buat temannya yang berani maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Septa Dwiki Syaputra dari jurusan DPIB. Mas, kalau misal kita kan mau masuk OSIS gitu ya di SMK. Tapi di SMP-nya tuh tidak ikut organisasi OSIS, gak apa-apa ta? Oke. Boleh, silakan Kakak Vivi. Tentu boleh banget dong. Saya ini dulu juga di SMP gak ikut organisasi apapun. Nah tapi di SMK ini saya berani ngambil banyak organisasi, salah satunya organisasi OSIS ini. Dan perlu adik ketahui bahwasanya kita selama di SMK ini itu tidak melulu yang wajib ikut organisasi atau wajib ikut ekstra itu yang sudah berpengalaman. Tidak, tapi ada juga kakak-kakak kalian yang baru terjun tapi mereka juga bisa mampu istilahnya itu mengeimbangkan gitu. Jadi untuk kamu semisal nanti mau join OSIS atau ekstra lain itu gak perlu khawatir karena kamu masih belum berpengalaman gitu. Karena di sini itu kita belajar ya kan? Sama-sama belajar. Belajar ya, bersama-sama gitu. Oke, ada lagi? Sudah, oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Beri aplaus dong sekali lagi buat temenmu ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi seputar OSIS yang ada di SMK 2 Probolinggo? Gak ada kayaknya Gak kayak. ada, Nah, ya. kalau yang atas ada yang mau ditanyakan? Oke, gak ada. Mungkin gini Kak, Ada. kita perlu mengetahui siapa aja yang sudah pernah ikut OSIS di SMK, di SMP. SMP-nya gitu ya kan. Siapa aja yang sudah pernah ikut OSIS? Kira-kira? Boleh angkat tangan? Yang Oh. pernah ikut OSIS, yang pernah ikut OSIS. Yang pernah ikut OSIS di SMP-nya atau MTS-nya? Oh sebenarnya lumayan banyak ya kan Kak, tapi mereka masih malu Iya. gitu, malu-malu. Gak apa-apa, kita tunggu nanti kedatangan kalian dan kehadirannya ya kan untuk join bersama kami. Nah untuk kontak personnya sendiri ini ada Kak Kirana dan Kak Doi ya. Terus untuk tanggal pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 14 Juli sampai 26 Juli 2025. Jadi jangan sampai kelewatan gitu ya kan Kak? Iya, bener Karena banget. evaluasi tahun kemarin itu banyak banget yang mau daftar tapi pendaftaran sudah ditutup gitu. Karena minimnya informasi. Buat kalian nanti yang mau bertanya-tanya lewat WA atau IG OSIS bisa langsung DM gitu. Ya kan Kak? Iya Kak, bener Oke, banget. nah. Apa nih Kak? Kita kan tadi sudah bilang bahwasanya ada cuplikan video kita selama satu periode gitu ya kan. Bener banget. Monggo Kak Andika bisa di replay. OSIS bukan hanya belajar tentang kekompak, tetapi di sini kita juga belajar arti tentang kepedulian dan kekeluargaan. OSIS Fusion satu bersatu bersatu.
try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Satu bersatu menyatu. Oke, luar biasa ya kan Kak ya. Iya, Ini bener banget, merupakan yang terakhir itu merupakan kegiatan pelantikan kita periode kemarin. Gak kerasa gitu ya kan Kak, 1 tahun berlalu Terlalu begitu cepat. cepat ya Bener kan. banget tuh, Kak. Nah Kak Feve, tadi kan kalau gak salah kita ada yang kayak nyanyi-nyanyi di bus gitu. Itu kira-kira kita ngapain, mau kemana itu Kak? Nah, jadi kita tuh setiap tahun atau setiap periode itu kita bakal ngelaksanain yang namanya LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Yang pastinya latihan dasar ini gak dilakuin di sekolah ya Kak ya. Bener. Pasti dilakukan di suatu tempat yang sekiranya kita tuh bisa melatih kekeluargaan, kedisiplinan dan lainnya. Iya bener banget. Jadi buat adik-adik semua yang mungkin ada rasa kayak masnya tadi itu belum berpengalaman, ragu jadinya buat masuk ke OSIS, jangan ragu ya kan Kak. Iya, Karena bener di sini banget. kita sama-sama belajar dan juga tentunya kita akan dibimbing oleh MBO yang dimana alhamdulillahnya ya kan Kak, gak kaleng-kaleng gitu ya kan Kak selama membimbing kita mulai dari fisik, mental ya kan Kak. Iya, bener Bisa banget. apa ya, bisa sekuat ini ya juga berkat bimbingan Bapak Ibu MBO ya kan iya. Kak. Oke, teman-teman OSIS, siap? Sebagai penutup, Fusion SMKada tumbuh bersama, berdaya bersama, bersama kita berkarya. Oke, terima kasih. Oke Kak. Oke, halo. Masih semangat kan? Masih? Nah, setelah ini tuh kita bakal bagiin hadiah yang tadi memenangkan lomba outbound. Kira-kira kelompoknya siapa aja nih yang menang nih?
Wah Kak, ini hadiahnya kayaknya lumayan gitu ya, karena buat nyemil-nyemil. Jadi Iya, enak bener sambil sambil nonton Sambil, promosi ekstra, iya, bener sembari banget. nyemil Biar nggak gitu. bosen nggak sih, Iya Kak? benar. Nah Kak, tadi yang juara 1 dari kelompok 17 Kak. Oh bener banget. Silakan perwakilan dari kelompok 17, satu orang turun ke depan. Leadernya mungkin. Iya, mau leadernya turun. mungkin. Oke, terus yang juara 2 tadi ada dari kelompok 5 Kak. Silakan kelompok 5 perwakilan satu orang. Kelompok 5. Dan juara 3 tadi dari kelompok 6. Kelompok 6 silakan turun. Perwakilan satu orang. Segera perwakilan Sini. dari satu orang. Ayo, kelompok 5 dan 6. kelompok 6. Silakan turun. Oke, ini Kak. Oke, seru banget gak sih Kak tadi itu kegiatan outbound-nya ya kan? Seru Sampai banget. saya juga ke bawah suasananya gitu. Saking serunya Kak Kakak ya. pendampingnya juga. Oke, sini. Ini Kak, silakan Kak. Ini yang juara 1. Oke, selamat ya. Jangan lupa berbagi sama teman-temannya. Juara 2. Oke, juara 2 dari kelompok 5. Oke. Terakhir, juara 3 dari kelompok 6. Oke, selamat ya. Beri aplaus yang meriah dong, teman-temannya sudah menang nih. Oke, silakan Kak, bisa kembali. Terima kasih ya Kak. Jangan lupa berbagi. Nanti dimakan sendiri kan Kak. Kak, kira-kira. Nah Kak, sesuai dengan apa yang kita bilang awal tadi, bahwasanya sekarang kita akan melakukan promosi. Promosi ekstrakurikuler. Oke, nah kira-kira nih Kak, yang pertama dari ekstra apa? Bisa dilihat gak sih Kak? Oke, jadi yang pertama itu Kak ya, dari bidang olahraga nih Kak. Sebenarnya jadwalnya Oh, kemarin basket. gitu, tapi kemarin ada kendala jadi sekarang gitu Kak. Nah kira-kira ekstra apa nih Kak? Ekstra basket. Basket tentunya. Teman-teman basket sudah siap? Mana nih? Teman-teman Anak basket sudah siap nih. Jadi ya buat adik-adik mungkin terutama cowok-cowoknya ini Kak ya. Ya kalian Ya. ingin melatih mental, fisik bisa join di ekstra basket ini. Karena pelatihnya juga Cukup disiplin pelatihnya. pelatihnya malah disiplin banget gitu kan Kak. Karena saya tahu sendiri. Iya. Oke, siapa di sini di SMP-nya yang sudah pernah ikut ekstra basket? Oh banyak Kak, banyak ternyata. Jangan lupa join ya. Kebetulan mas-masnya juga ramah gitu. Oke, siap ekstra basket? Kayaknya tanpa berlama-lama Kak ya. Iya, Karena waktunya sudah cukup. Sudah. Beri aplaus yang meriah untuk ekstra basket. Halo adik-adik. Perkenalkan nama kakak Dimas Dwi Chandra Prasetya, bisa dipanggil Dimas. Nama saya Dava Rafaelo Purnomo. Dan saya Faras Rizky Firmansyah. Kami di sini dari perwakilan basket. Di sini udah tahu basket semua kan ya? Nah, di sini kami akan mengajak adik-adik semua untuk bergabung di ekstra kami. Sebelumnya SMP-nya yang udah ada pernah ikut basket belum? Kalau udah pernah boleh join di ekstra kami ya. Oh iya, kami juga sering mengikuti event-event di dalam kota maupun di luar kota. Salah satu yang
paling bergengsi adalah event DBL. Nah itu eventnya se-Jawa Timur di Surabaya sana. Event yang kami juarai adalah salah satunya Imonoke Cup yang kemarin diselenggarakan di Universitas Negeri Malang. Kami memiliki satu video singkat. OSIS tolong diputar videonya ya. Tunggu ya guys. Look who we are dreaming, we make it happen, 'cause we can see it. It's to the world that keep the passion, respect. Oh yeah. Nah itu cukup singkat sekali ya. Jadi itu adalah event yang kami juarai di event Imonoke Cup kemarin. Banyak juga yang lainnya. Kita juga di Look who we are event-event dreaming, kota, salah satunya Wali Kota we Cup. make it happen, 'cause we believe it. Look who we are dreaming, we make it happen, 'cause we can see it. It's to the world that keep the passion, respect. Oh yeah. Mungkin kami akan melakukan atraksi atau dribble-dribble singkat aja yang akan dilakukan oleh Mas Elo. Ayo Mas Elo. Ayo lo. Gak apa-apa, dribble-dribble guys. Ayo Mas, dribble Mas. Dribble-dribble bebas aja Mas. Between gitu Mas. Atraksi wes. Nah, kayak gini nih harus butuh banyak latihan ya guys. Udah Mas. Nah, itu saja promosi dari kami. Mungkin ada yang mau join langsung bisa kontak-kontak OSIS ya nanti ya. Cukup sekian dari promosi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus yang meriah dong untuk Ekstra Basket SMK 2 Probolinggo. Wah, luar biasa gitu ya. Emang baru awal dari basket itu. Sayang banget adik-adik tadi gak ada yang mencoba gitu. Coba kalian angkat tangan, acungkan tangan. Mas saya pingin nyoba dribbling bareng, apa namanya? Dribbling, gak tahu saya. Bukan ranah saya soalnya Kak. Oke. Oke, selanjutnya nih, mungkin di sini di SMP-nya ada yang minat di bidang paskib atau LKBB gitu. Karena ini jebolannya juga tembus Paskibraka Kota Probolinggo kemarin. Kurang lebih ada sekitar 4 anak ya Kak ya, bener banget, yang tembus Kak. di Paskibraka Kota. Ini dari kostumnya aja sudah menarik gitu, apalagi isi di dalam ekstranya. Jadi nanti jangan sungkan untuk bertanya ketika ada Q&A-nya ya teman-teman. Oke, Sudah siap? sudah siap teman-teman Paskib? Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Sudah. Sudah siap? Oke, tanpa berlama-lama kita beri aplaus yang meriah untuk Brikmas. Aplausnya mana dong? Ini dari kostumnya aja sudah keren gitu. Gak kaleng-kaleng emang Paskib SMK 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penampilan barusan ini? Keren bukan? Oke, tepuk tangan dulu dong.
Oke. Jangan sampai adik-adik ini menyesal tidak bergabung dengan ekstra Brigade Mastrip. Kenalkan, kami dari ekstrakurikuler Brigade Mastrip yang merupakan suatu ekstrakurikuler baris berbaris dan juga variasi yang bertujuan untuk melatih karakter siswa yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan berwawasan. Sedikit menjelaskan, jadi di Brigade Mastrip ini memiliki peleton khusus. Yang pertama, peleton Owl. Jadi untuk peleton Owl sendiri itu diisi khusus untuk cowok-cowok saja. Yang kedua, ada peleton Cakrawati, yang dimana itu peleton khusus untuk perempuan. Namun pada saat ini Brigmas mengeluarkan peleton campuran karena keterbatasan anggota antara laki-laki dan perempuan. Jadi kami memutuskan untuk menggabung dua jenis tadi, kayak gitu. Oke, lanjut Bang. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah untuk Brigmas ini sudah ada pengalaman mengikuti lomba di luar kota. Jadi pengalaman Brigmas ini sudah lumayan banyak teman-teman. Jadi untuk peleton yang berdiri di belakang saya ini sudah peleton ke-31, seperti itu. Jadi Brigmas sudah beberapa ikut banyak mengikuti lomba di luar kota. Biasanya Brigmas untuk mengikuti luar kota itu Brigmas ini mengikuti lomba di luar kota, seperti di Surabaya, di Malang, Lamongan, dan daerah Jawa Timur lainnya. seperti peloton yang di Pasuruan teman-teman, di Pasuruan di LKBB Surawiraji, dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 mula. Tepuk tangan dulu dong. Ya kayak gitu. Oke, jadi untuk di Brigmas ini bukan hanya ada PBB teman-teman. Jadi masih ada banyak kegiatan yang lain seperti pedang pora. Jadi Brigmas bukan cuman fokus di PBB saja. Jadi juga fokus di pedang pora. Seperti itu. Biasanya pedang pora ini digunakan pada saat penampilan atau digunakan pada saat acara-acara besar seperti perpisahan, pelantikan, dan acara besar lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian bergabung di ekstra Brigade Mastrip, nantinya itu tidak berfokus pada PBB seperti itu. Masih ada banyak kegiatan yang lain. Ya, untuk manfaat dan dari sertifikat yang akan kalian berikan pada saat mengikuti ekstra Brigade Mastrip. Jadi ketika kalian mengikuti ekstra Brigade Mastrip akan mendapatkan banyak manfaat. Seperti contohnya, karakter kalian akan dididik menjadi karakter yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan akan berwawasan kebangsaan, seperti itu. Manfaat selanjutnya yaitu kalian akan melatih rasa atau sikap leadership kalian atau sikap kepemimpinan teman-teman. Dan selanjutnya manfaat yang paling penting nih yaitu pada saat kalian mengikuti lomba. Kenapa? Ya karena pada saat kalian mengikuti lomba nantinya kalian akan mendapatkan sertifikat atau medali yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mendaftarkan sekolah yang lebih tinggi, yaitu seperti kedinasan, seperti universitas, atau TNI Polri. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada senior Brigmas yang diterima di universitas ataupun di mana Bang?
Di universitas maupun sekolah kedinasan dan juga ada yang di TNI Polri. Seperti yang kami tampilkan sebentar lagi. Mohon maaf untuk, nah itu teman-teman. Jadi, nah ini senior kami. Jadi senior kami ada yang sudah berhasil menempuh pendidikan. Di antaranya ada Bang Raden, yaitu di Poltek Bank Surabaya. Terus yang di tengah ada Kak Lina, di kedinasan juga teman-teman. Terus itu ada Bang Saiful di TNI, seperti itu. Oke, boleh lanjut, operator. Ya ini alhamdulillah dari 4 anggota Brikmas sudah berhasil lolos di penerimaan Paskibraka Kota Probolinggo pada saat tahun kemarin, yaitu 2024. Seperti itu. Di lembaran awal mungkin bisa diutar lagi, di lembaran awal. Nah ini bukti dokumentasi teman-teman. Di paling atas itu peleton ke-29, yaitu di LKBB Arjuna di Malang. Untuk yang sebelah selatan itu kemarin Surawiraji di Pasuruan. Terus yang di bawah itu di sekolah SMK Negeri 10 Surabaya. Surabaya Bang ya? Di Surabaya. Di Jadi Surabaya. untuk yang di bawah sendiri itu kita alhamdulillah mendapatkan juara perintis 1 dan juga mendapatkan door prize kipas angin. Meskipun kipas angin ya lumayan lah. Terus untuk yang atas sama yang selatan itu alhamdulillah mendapatkan juara 2 mula. Seperti itu. Oke, mungkin sudah penasaran, untuk kakak abang boleh disebarkan pamfletnya. Oh ya, ini ada pembagian pamflet teman-teman, bisa kalian simak atau kalian baca sendiri dengan teliti. Coba dilihat dulu teman-teman. Boleh dibaca dulu itu brosur yang sudah dibagikan sama abang-abangnya. Oh ya, saya jelaskan kembali ya. Di dalam brosur kan ada ketentuan tinggi maksimal untuk pria dan wanita. Nah, itu sebenarnya tidak berlaku. Jadi cuman hanya sebatas pelengkap atau cuman formalitas saja. Jika misalkan tinggi kalian tidak memenuhi standar yang ada di brosur, itu tidak apa-apa, daftar saja dek. Datang ke stand expo kami pada saat hari Kamis nanti. Hari Kamis. Kayak gitu. Jangan ragu untuk mendaftarkan diri. Oke, sampai saat ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Yang bertanya dapat hadiah. Ada hadiahnya loh. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya mengenai pamflet atau penjelasan yang saya jelaskan barusan. Yang di atas mungkin ada yang mau ditanya? Tidak ada? Yang di atas mungkin yang di tribun. Oh ya, dari anggota Brikmas ada door prize nih buat kalian. Siapa yang mampu menjawab pertanyaan dari kami dengan benar, itu akan mendapatkan hadiah. Siap ya dengan pertanyaannya? Halo? Hanya 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kami akan mendapatkan hadiah. Sebentar. Oke, siap ya untuk menjawab? Siap belum?
Siap ya? Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Brigmas Kibra kan punya 2 peleton inti, khusus perempuan dan laki-laki. Nah itu untuk laki-laki peletonnya namanya apa, dan untuk perempuan namanya apa? Silahkan yang mau menjawab silahkan maju. Iya maju, maju. Nggak bisa, maju, maju, angkat tangan, maju, 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 maju. Silahkan. Mana? Maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Turun, turun. Maju, maju, maju. Turun, turun. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Asik. Sini, sini, sini. Perkenalkan diri, kelas dan jurusan. Perkenalkan, nama saya Septa Dwiki Saputra dari jurusan DPIB. Sudah siap belum untuk menjawab? Siap. Oke, silahkan dijawab sekarang. Untuk yang peleton laki itu namanya peleton awal, dan yang perempuan prima. Prima, prima. Prima betul. Cakrawati. Untuk yang laki awal, untuk yang perempuan Cakrawati. Gimana kakak abang? Apa benar? Untuk yang laki awal, untuk yang perempuan Cakrawati. Benar kakak abang? Benar, tepuk tangan dulu dong. Dapat. Boleh, makasih. Oke, mau lanjut apa enggak nih? Sisa 2 hadiah. Sisa 2 pertanyaan. Tak kasih jawab pertanyaan yang gampang sudah. Pertanyaan yang kedua, untuk seragam yang digunakan oleh kakak abang yang peleton barusan, yang tampil barusan, ya warna hitam seragamnya. Nah itu seragamnya namanya apa? Yang tahu silahkan maju ke depan. Atau biasa digunakan oleh angkatan apa gitu loh, yang maksudnya. Gak usah malu, salah tidak apa-apa. Masih malu, masih malu. Maju, maju. Turun, turun, sini, turun, turun. Enggak. Ya turun, turun, turun. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Artis, artis. Kasih jalan, kasih jalan. Kita sambut, asik. Oke, perkenalkan nama, kelas dan jurusan. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad dari jurusan DPIB. Tak ulang pertanyaannya ya. Untuk anggota peleton barusan itu menggunakan seragam apa? Silakan dijawab. Seragam Brimob. Primob, benar kakak abang? Benar, tunggu tunggu dulu dong. Silakan kembali ke atas. Oke, masih ada 1. Mau lanjut apa enggak? Lanjut. Sisa 1 lagi. Oh ya, pertanyaan selanjutnya saya pikir mudah sih. Brigmas pernah ikut lomba di luar kota kan ya? Nah, sebutkan kota mana saja. Maksimal 2 kota saja sudah. Yang jawab maju ke depan, jangan semuanya. Itu, jawab. Bo. Bentar. Jawab, maju. Maju. Nah, berhubung ada 2, door prize-nya 1. Jadi shoot aja. Biar adil, shoot. Shoot.
Ayo di sana. Sudah siap untuk jawab pertanyaannya? Tak ulang pertanyaannya. Untuk Brikmas pernah mengikuti lomba di luar kota, sebutkan maksimal 2 kota yang pernah diikuti Brikmas. Pasuruan sama Surabaya. Benar agak Bang? Benar, Bang. Benar, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Surprise. Oh, iya, tadi belum perkenalan, ini. Ambil lagi, belum perkenalan. Kenalkan nama, kelas dan jurusan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Firmansyah dari kejurusan TPM 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya, karena saya lihat kalian mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Sebelum kami menutup sesi promosi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pamflet yang diterima. Jika bingung, segera ditanyakan sekarang atau bisa menghubungi kontak person yang ada di pamflet. Oh ya, sekedar info saja, nanti pamfletnya bakal kami sebar. Kemungkinan ada di mading depannya ruang BK, mading ini dek. Terus yang kedua mading sebelah utara, sebelahnya GOR. Terus yang satu juga di base campnya Brigade Mastrip. Terus yang satunya lagi di depan pintu GOR, seperti itu. Jadi bisa kalian cek lagi sudah. Kalau misalkan yakin mau ikut, jangan ragu-ragu, hubungi kontak person yang tertera. Baik, terima kasih dari kami, anggota Brigade Mastrip. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa banget ya kan Brikmas ini. Dari kostum aja sudah keren gitu. Postur juga ya kan Kak. Jadi buat kalian semua yang ingin melatih fisik terutama supaya keren, bisa langsung join di Brikmas gitu. Nah Kak, selanjutnya kira-kira apa nih? Nah selanjutnya ini ada dari ekstrakurikuler pecinta alam. Pencinta alam, berarti berhubungan dengan alam ya Kak? Bener banget. Nah untuk adik-adik yang suka mendaki gunung nih. Oh iya, lagi dan yang suka manjat tebing juga. lagi tren sekarang itu Kak, Iya. mendaki gitu. Lagi ya kan? tren-trennya Lagi mendaki gunung. tren-trennya. Nah mungkin adik-adik yang minat bisa join di ekstrakurikuler ini. Oke, langsung saja Kak ya, tanpa Langsung berlama-lama. Beri apa yang meriah untuk ekstra pencinta alam. Berapa? Dua? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari ekstrakurikuler pecinta alam SMK Negeri 2 Probolinggo atau bisa disebut Pasemkada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Fahri dari TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibril Ardiansa dari kelas 12 DBB 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari kelas 12 Listrik 1. Oke, mungkin sebelum lanjut, mungkin di antara teman-teman semua udah ada yang pernah tahu apa itu pecinta alam? Atau mungkin ada yang pernah naik gunung? Ayo. Coba, angkat tangan. Belum pernah semua ini? Yang di atas mungkin, ada yang pernah naik gunung?
Berapa? Coba angkat tangan. Banyak ya? Ya, jadi di ekstrakurikuler pecinta alam ini, sebelumnya saya akan coba menjelaskan sedikit apa itu organisasi pencinta alam. Nah, organisasi pencinta alam itu adalah organisasi yang berhubungan langsung dengan alam bebas. Jadi kita ini bukan cuma naik gunung aja. Di sini kita juga mencoba untuk bagaimana kita menjaga alam lingkungan kita. Dan bukan hanya menjaga alam lingkungan kita, Pasemkada juga pencinta alam juga melatih kita untuk kerjasamanya, melatih kerjasama antar tim. Karena setiap organisasi pecinta alam itu selalu bekerja sama dengan tim. Nah, jika ada penasaran, kami akan coba menayangkan videonya, mungkin bisa dilihat videonya yang akan kami tayangkan. Di balik kabut pagi ada kisah yang menunggu untuk dijelajah. Ini bukan sekedar petualangan, ini tentang menemukan jati diri. Kami belajar bertahan, bekerja sama, dan mencintai alam. Disinilah rumah kami. Ada apaan tuh? Terus ya? Ini bukan hanya tentang menaklukkan alam, tapi tentang menaklukkan dirimu sendiri. Ya, bisa dilihat tadi ya. Jadi di Pasemkada ini kita bukan cuma naik gunung aja, kita juga melakukan beberapa kegiatan yang gak kalah seru. Seperti dilihat tadi ada kegiatan slackline, ada panjat tebing, ada rappelling dan perusikan. Mungkin ada yang pernah tahu apa itu rappelling? Coba siapa yang udah tahu? Pernah tahu mungkin? Coba turun yang angkat tangan. Mungkin tahu, bisa dijelasin. Ya, jadi ada banyak banget ya kegiatan yang gak kalah seru yang kami sediakan di kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam SMK 2 ini. Mungkin bisa dibagikan Mas brosurnya, mungkin teman-teman semua. Untuk informasi kegiatan Pasemkada itu setiap hari Senin dan Rabu pas pulang sekolah. Untuk
informasi lanjutnya kalian bisa DM IG Pasemkada, official Pasemkada, bisa menghubungi kontak person yang ada di brosur tersebut. Terima kasih. Ya, jadi bisa dihubungi ya di kontak person, atau mungkin kalau kalian mau kepo stalking ke IG-nya Pasemkada, sudah ada di situ. Mungkin kepo dengan kegiatan-kegiatan kami sehari-hari, atau mungkin informasi tentang kegiatan ini, tentang kegiatan Pasemkada ini. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan di sini. Tidak apa-apa, kita sharing-sharing. Ada yang perlu ditanyakan? Gak ada yang mau ditanyain dah. Atau mungkin yang ada yang mau